Stratosfer adalah tempat yang sangat menarik, dan jika kita berpikir tentang dari mana sebenarnya cuaca di stratosfer berasal, jawabannya akan sangat mengejutkan karena cuaca di stratosfer muncul di permukaan laut. Bergantung pada penguapan yang terjadi di sana, berbagai pusaran stratosfer terbentuk. Pusaran stratosfer ini terbentuk karena perbedaan suhu dan tekanan. Mereka memiliki beberapa siklus keberadaannya. Siklus ini dapat berlangsung beberapa hari, misalnya di daerah ekuator yang terletak di sekitar garis khatulistiwa, sekitar dari minus 30 hingga plus 30 derajat lintang, ada fenomena yang disebut fluktuasi kuasi bienial, yang merupakan pola angin yang berubah setiap 2 tahun. Ini adalah fenomena yang memastikan kecepatan angin mendekati nol pada ketinggian tertentu. Selama fluktuasi kuasi bienial ini ketinggian di mana kecepatan angin mendekati nol terus-menerus bermigrasi dari bawah ke atas, kemudian kembali membentuk dari bawah ke atas, dan seterusnya tanpa henti ya. Sesuai dengan itu, di bawah ketinggian ini angin bertiup ke satu arah, sementara di atas ketinggian ini angin bertiup ke arah yang lain. Ini memungkinkan kita dengan mengubah ketinggian untuk mengatur arah kita ke barat atau timur dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Di belahan bumi utara, tempat kita tinggal, setiap tahun siklus pusaran polar terjadi sehingga kita dapat mengamati fenomena ini dengan lebih baik. Jadi sekitar bulan Oktober hingga April, di sepanjang ketebalan stratosfer dari permukaan bumi hingga 30-40 meter seperti di dalam bak mandi ketika air mengalir, mulai terbentuk pusaran. Fenomena ini terjadi setiap tahun dan sangat penting untuk dipahami karena dapat mempengaruhi cuaca dan iklim di berbagai belahan dunia. Pusaran ini cukup kuat, kecepatan di dalam pusaran ini mencapai 300 km per jam atau bahkan lebih. Ini sudah pada ketinggian 20 km dan seterusnya. Terkadang pusaran ini terpecah menjadi beberapa bagian, menjadi 2, 3, atau kadang 4 bagian, dan kadang-kadang kembali menyatu. Ini sangat berpengaruh pada cuaca. Ketika di Moskow suhu mencapai minus 40 derajat di musim dingin, itu berarti pusaran polar telah pecah dan cuaca, angin dari Arktik, udara dari Arktik yang dingin telah bergerak ke lintang yang lebih selatan. Di musim panas kita mengamati medan kecepatan yang sangat stabil pada ketinggian lebih dari 15 km dengan kecepatan beberapa puluh kilometer per jam, tidak lebih. Sementara di dekat kutub kecepatan ini hampir mendekati nol, hanya beberapa kilometer per jam. Dan Anda bisa nongkrong di sana hampir berapapun lamanya. Lintasan yang sangat dapat diprediksi sebenarnya mengikuti garis lintang. Dan pada saat ini, di seberang planet ini, di kutub selatan, pusaran yang sama muncul seperti yang kita lihat di belahan bumi utara. Dan saat terjadi badai puting beliung, cuaca di sana tenang. Ya, sebentar lagi Fyodor akan mengambil pekerjaan saya dengan pengetahuan stratosfer ini. Berhenti bicara tentang aku. Nah, ya dengan cara berbeda. Penting bukan hanya lautannya, tapi juga sudut sumbu, sisi mana kita rencanakan untuk dituju. Siklus musim panas dan musim dingin tentu saja juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada stratosfer. Lebih dari itu, Tibet memiliki pengaruh besar pada stratosfer karena ada beberapa rintangan besar yang dihadapi oleh massa udara yang kemudian menyebar ke atas dalam gelombang. Dari situ, hal ini juga mempengaruhi pemecahan pusaran polar menjadi beberapa bagian atau sebaliknya pemulihannya. Jadi semua ini sangat saling terkait dan saling berhubungan erat sekali. Seluruh atmosfer dalam seluruh ketebalannya berinteraksi sangat kuat satu sama lain dengan ruang angkasa dan juga dengan bumi dan juga dan dengan hukum fisika misalnya Coriolis. Sangat menarik, dan stratosfer adalah lapisan yang sangat tipis. Ia merupakan sesuatu yang praktis tak terlihat, dan kecepatan seperti itu terjadi di sana yang sangat menarik dan sangat menakjubkan. Pusaran yang sama ternyata bisa kita amati pada gelembung sabun. Ketika Anda mengembungkan, Anda akan melihat bahwa mereka sedikit acak. Jika gelembung sabun cukup stabil dan masuk ke dalam sistem yang bersifat siklis, Anda pasti juga akan melihat keajaiban serupa.
Nah, sebenarnya di satu sisi ini tampak tidak stabil karena kecepatan seperti itu terus-menerus membawa sesuatu kemana-mana. Di sini ada pusaran, di sana ada sirkulasi, di sini siklus 2 tahunan, di sana siklus tahunan. Tapi semua ini begitu indah dan begitu tepat bahwa semua pola ini bisa digunakan dengan cara yang sangat efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tugas praktis yang sangat menakjubkan. Misalnya pusaran polar yang pada dasarnya merupakan kekuatan penggerak untuk stratosfer sebenarnya membentuk orbitnya di atas bumi. Kita bisa meluncurkan beberapa perangkat seperti itu, bisa meluncurkan belasan perangkat dengan jarak tertentu di antara mereka mengikuti pusaran, dan mereka akan berputar di sekitar garis lintang yang hampir sama. Ini kita bisa memastikan komunikasi, retransmisi, pemantauan, pengambilan gambar, dan penelitian ilmiah. Misalnya di zona Arktik kita bisa meluncurkan stratosfer dengan teleskop, dan karena pada ketinggian yang tinggi pengaruh atmosfer sangat minimal, kita akan dapat melihat ruang angkasa hampir tanpa distorsi, dan ini puluhan hingga ratusan kali lebih murah dibandingkan meluncurkan teleskop yang sama ke orbit. Lebih dari itu, teleskop di stratosfer bisa dirawat dengan perawatan yang lebih teratur dan efisien, sedangkan teleskop di orbit hampir tidak bisa dirawat. Potensi dari jenis teknologi ini jelas ada, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Pada dasarnya dalam banyak proses strategis, baik di Rusia maupun di luar negeri, stratosfer disebut sebagai lapisan cadangan, lapisan penyimpanan antara luar angkasa dan atmosfer. Jika tiba-tiba ada yang tidak beres dengan luar angkasa atau ada yang tidak beres dengan lapisan permukaan, stratosfer menjadi alternatif untuk menyelesaikan banyak masalah, baik yang berkaitan dengan alat luar angkasa maupun penerbangan. Sepertinya banyak orang berusaha ke sana membuat probe ini. Mereka melakukannya seumur hidup. Segera peringatan 100 tahun sejak orang-orang terbang ke sana, naik ke stratosfer ini. Tapi kenapa kita tidak melihat banyak teknologi stratosfer ini? Google mencoba, kemana mereka menghilang? Ada banyak pendapat dan teori, ceritakan pendapatmu. Kami berbicara dengan insinyur sistem dari proyek Loon, yaitu proyek Google, yang juga menangani masalah komunikasi, menyediakan konektivitas di berbagai wilayah yang sulit dijangkau dan terisolasi. Proyek ini bertujuan untuk memberikan akses internet yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat di daerah terpencil. Mereka yang banyak orang tidak tahu, terutama berfokus pada fluktuasi kuasi 2 tahunan yang tidak diketahui banyak orang di sekitar Khatulistiwa. Jadi mereka tidak terbang di lintang utara atau selatan di atas 40 derajat, lintang di belahan bumi utara dan selatan. Mereka dengan sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan matang sengaja menghindari lintang-lintang ini. Karena ada permasalahan koordinasi yang sangat penting serta sangat kompleks dan krusial dengan Rusia yang menguasai sebagian besar belahan bumi utara, terutama jika mempertimbangkan Samudra Arktik. Di sana ada fenomena yang disebut pusaran stratosfer yang memiliki lebih banyak kestabilan. Berbagai fenomena fisika dan pola yang berbeda digunakan untuk menjaga area atau mempertahankan stabilitas jalur stratosfer di lintang tropis dan lintang utara. Lintang utara lebih menguntungkan dalam hal memastikan stabilitas penerbangan. Menurut perhitungan kami, dalam kerangka penelitian dan pengembangan inisiatif ini, kelompok yang terdiri dari 72 perangkat di lintang utara kami dapat dengan sangat hati-hati dan teliti memberikan cakupan yang sangat luas dan mendalam hingga mencapai 80% dari keseluruhan lintang utara, yaitu kami secara spesifik dan terperinci menghitung jalur laut utara, tetapi pada saat yang sama ini juga mencakup dari lintang Murmansk hingga lintang Saint Petersburg, mungkin bahkan hingga Moskow. Jadi ini adalah beberapa puluh perangkat yang bisa terbang selama berbulan-bulan atau bahkan lebih dari setahun. Dan Google pada gilirannya memilih wilayah-wilayah di sekitar Khatulistiwa. Jika belahan bumi utara lebih kurang sudah tercover internet, yaitu Eropa, Amerika Utara, Kanada, maka negara-negara di sekitar Khatulistiwa di Afrika dan Amerika Selatan direncanakan untuk mendapatkan internet di sana lebih. Ini adalah pertanyaan teknis. Saya telah menjelaskan tentang pola-pola tugas penerbangan stratosfer di lintang utara seperti di lintang utara dan di lintang tropis.
Ini adalah tugas yang berbeda, sangat berbeda, dan di utara lebih mudah. Ya, tapi tentu saja ada juga masalah organisasi dalam hal ini. Ada pendapat bahwa Google mendapatkan keuntungan dari setiap pengguna internet. Bagi mereka sebenarnya tidak masalah saja dari mana pengguna itu berasal. Dengan mengembangkan proyek Loon, mereka ingin meningkatkan jumlah pengguna internet. Pada saat yang sama, proyek Starlink mulai dikembangkan, tidak lagi dibiayai dari anggaran Google, tetapi pada saat yang sama menyediakan cakupan yang sama dengan balon stratosfer Loon, dan karena itu mereka melihat Loon hanya sebagai investasi yang tidak menguntungkan. Mengapa menghabiskan uang sendiri jika masalah yang sama dapat diselesaikan oleh pemain lain? Pendapat ini juga punya tempat, tapi agak saja. Penutupan program ini sangat logis. Dengan seksama dan teliti menggabungkan semua faktor kita, jelas mengapa kita harus terlibat dalam hal ini. Pertama-tama, Starlink tidak diberikan kepada kita. Kedua, jika pun diberikan, rasanya tidak mungkin kita akan menggunakannya untuk memastikan kedaulatan teknologi. Bagaimanapun juga, banyak negara merencanakan sistem mereka sendiri, dan di sini kami menyebutnya Sfera. Seperti yang tepat dicatat oleh Arkady, meluncurkan sesuatu keluar angkasa jauh lebih mahal, itu akan tidak terawat. Ini adalah investasi jangka panjang yang memakan waktu. Kita bisa menguasai stratosfer dengan lebih baik dan sangat cepat, dan saya harap kita bisa mendemonstrasikannya